Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kegiatan ini kita awali dengan berdoa. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan pemahaman di dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini Bapak ingin memberikan tentang materi alat-alat optik. Alat optik yang pertama yaitu lensa, ya, atau kita sebut dengan loop. Ya, loop itu ini seperti yang digambar ini, ya, satu buah loop, satu buah lensa ini, namanya kaca pembesar, ya, atau namanya surya kanta, itu loop, ya. Nah, itu terdiri ada satu lensa, yaitu biasanya lensanya lensa cembung. Kedua, alat optik kedua itu mata. Jadi mata itu termasuk juga alat optik, ya. Tiga, kacamata. Jadi kacamata juga termasuk dalam alat optik. Kamera juga termasuk alat optik. Kemudian mikroskop juga termasuk alat optik. Kemudian teropong, ya, termasuk alat optik, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mikroskop, ya, mikroskop, kamera, loop, ya. Nah, lensa ini ada berapa macam, ya. Jadi lensa itu adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Jadi lensa itu adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Jadi kalau bisa ditembus cahaya namanya disebut lensa, ya. Beda dengan cermin. Kalau cermin adalah benda yang memantulkan cahaya, itu cermin, ya. Kalau lensa dia ditembus, dia menembus cahaya, lensa. Nah, ini macam-macam lensa seperti ini. Yang pertama, ini penting seperti ini, adalah lensa cembung rangkap atau disebutnya biconvex. Nah, ini, ya, yang pertama, ini biconvex. Yang kedua, cembung datar atau plan convex. Nah, ini cembung, sini ada datarnya nih, rata, ya, datar. Cembung datar atau plan convex. Yang ketiga, cembung cekung. Nah, ini cembungnya, yang ini cekungnya nih, ya. Jadi konkav convex. Nah, konkav itu cekung, convex cembung, ya. Jadi cembung cekung itu nomor 3. Kemudian yang sebelah sini sekarang, ini cekung rangkap. Nah, ini ada dua nih, ini begini bentuknya, ini cekung rangkap namanya. Ini cekung, sebelah sini juga cekung permukaannya, ya, atau sebutnya biconcav. Kemudian kedua, ini disebutnya cekung datar. Nah, ini ada cekungnya, kemudian ini datar, cekung datar, atau sebutnya plan konkav. Nah, plan konkav, ya. Kemudian ini yang ketiga, ini cekung, yang ini cembung, ya, cembung, ini cekung. Jadi sebenarnya cekung
cembung. Cekung, cembung, atau istilahnya konkav. Nah, jadi konveks itu cembung, konkav itu cekung, ya. Balik cekung, cembung. Oke, lanjut. Sifat-sifat lensa cembung. Nah, ini seperti ini. Jadi lensa cembung atau sebutnya lensa positif bersifat mengumpulkan sinar atau disebutnya konvergen. Nah, ini ada sinar datang akan ditembus, ya. Tembus oleh lensa, ini dia akan mengumpul di sini di satu titik, namanya titik fokus. Ya, semua sinar datang mengumpul. Sinar datang akan dikumpulkan, otomatis dia akan mengumpulkan sinar. Ya, sinar yang datang di sini akan dikumpulkan jadi satu titik. Nah, ini sifat lensa cembung, ya, atau lensa positif. Jadi sebutnya konvergen, mengumpulkan sinar. Sifat lensa cekung. Nah, ini seperti ini. Lensa cekung atau lensa negatif bersifat menyebarkan sinar atau disebutnya divergen, ya. Divergen. Jadi dia sinar datang kemudian akan disebarkan, ya, atau disebarkan seperti ini. Nah, disebar, menyebar. Yang lurus tetap, ya, lurus nih, tepat oktit lurus. Kemudian ini di bawah sudah datang akan disebarkan, ya. Nah, ini sifat dari lensa cekung, ya. Selain divergen. Lanjut. Nah, ada 3 sinar istimewa lensa cembung, ya. Ada 3 sinar. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiasakan melalui fokus. Jadi ini ada ini sumbu utama nih yang tengah, ya, sumbu utama ini. Nah, sinar datang dari sini, sinar datang sampai di lensa, masuk, tembus, lalu akan di istilahnya dibiaskan, ya. Dibiaskan itu artinya dibelokkan, ya, dibelokkan menuju di fokus. Dia pasti lewat fokus sinarnya, ya. Dan ini udah sinar, sifat dari lensa cembung, sinar datang akan dibiaskan melalui fokus. Itu sinar istilah yang pertama, ya. Nah, ini O adalah titik fokus dan F itu titik fokus, O itu adalah titik pusat lensanya, ya. O pusat lensa ini, ya. Nah, penggambarannya lensa seperti garis, ya. Garis saja kita istilahkan biar gampang, ya. Sebenarnya ada cekungannya di sini, ya. Cekungannya kita tidak gambar. Oke. Nah, ini ada tanda positif, maksudnya lensa positif. Dan sinar istilah kedua. Nah, sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiasakan sejajar utama. Jadi ini datang sinarnya melalui titik fokus yang pertama nih, ya. Ini akan dibiaskan sampai di lensa, akan dibelokkan sejajar sumbu utama. Nah, ini sumbu utama yang ini akan sejajar, ini sama, ya, ini sama. Nah, sejajar utama berarti sejajar, ya. Itu sinar istimewa yang kedua, ya. Yang berikutnya sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat O diteruskan tanpa membias. Nah, berarti ini kalau kita lewat pusat lensanya ini, lensa cembung, di sini pusatnya ada sinar datang. Ini enggak dibiaskan, diteruskan terus, ya, sepanjang ini, ya. Jadi tidak dibiaskan, dia diteruskan terus, nggak dibelok-belokin terus. Kalau lewatnya di pusat. Nah, itu 3 sinar istimewa inilah nanti untuk kita melukiskan bayangan bendanya, ya. Lanjut. Nah, sekarang
3 sinus istimewa lensa cekung ya. Tadi kan yang cembung, sekarang cekung atau lensa negatif. Ini lensanya negatif, ada tanda min di sini ya. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, lensa dibiaskan seakan-akan melalui fokus. Nah, seakan-akan ya. Ini ada sumbu utama di sini, tengah. Ada sinar datang menuju lensa. Ini akan dibelokkan. Nah, menyebar di sini kan. Ini kita tarik garis. Ini seolah-olah berasal dari fokus nih, seolah-olah nih. Kita tarik garis sini. Nah, ini seolah-olah dari sini datangnya ya, seolah-olah. Nah, inilah sinar istimewa yang pertama untuk lensa cekung. Nah, sekarang sinar istimewa yang kedua untuk lensa cekung adalah sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, dibiaskan sejajar utama. Nah, ini bila sinar datang menuju lensa, tapi seakan-akan menuju fokus nih, padahal nih menuju fokus seakan-akannya ya. Tapi sampai di sini dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama ini ya. Nah, sinar istimewa yang kedua untuk lensa cekung, sinar yang menuju seakan menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar, sumbu utama akan dibelokkan biasanya ya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga lensa cekung adalah, nah, ini sama dengan pada lensa cembung. Jadi sinar datang melalui pusat O, melalui pusat lensa, akan teruskan tanpa membias. Ini akan teruskan tanpa membias. Nah, ini sama dengan sinar istimewa pada lensa cembung ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagian-bagian lensa. Jadi ini ada lensa ini titik pusat lensanya O nya. Nah, ini sebenarnya ada dua permukaan ya. Ini kita misalkan lensa cembung dulu ya. Lensa cembung ini cembung yang pertama ini, cekung yang pertama, lengkung pertama ya. Lengkung pertama, ini lengkung yang kedua. Nah, ini jadi kalau lensa lengkung pertama, sinarnya ada di sebelah sini ya, atau fokusnya ada di sebelah kanan ya. Ini lengkungnya di sini, berarti fokus dan bagian-bagian lainnya ada di sebelah kanannya. Ini sebelah kiri lengkungnya, bagian-bagiannya di sebelah kanan. Atau ini dibalik, lensa yang sini lengkung yang di sebelah kanan, bagian-bagiannya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini keterangannya. Jadi F1 itu titik fokus dari lensa pertama. Ini lensanya buat yang ini ya, lensa ini. Nah, titik fokusnya ini. Kemudian F2 yang ini, F2 ini titik fokus dari lensa kedua, berarti yang ini ya. Lensa kedua, lengkung kedua yang ini titik fokusnya ada sebelah kirinya ya. Nah, sekarang R1 ini adalah titik kelengkungan dari lensa atau jari-jari lensa pertama. Ini kan lengkungnya begini ya, berarti jari-jarinya dari sebelah sini dong ya. Ini kalau kita tarik, ini jari-jarinya ya, banyak nih. Ini sama nih, jari-jarinya sama, tarik ke sini. Nah, ini jari lengkung pertama dari lensa lengkung pertama. Nah, begitu juga R2 berarti titik kelengkungan dari lensa kedua, dari ini lensa yang kedua yang berarti ini. Nah, ini lengkungnya ada di sini ya. Nah, dimana kalau titik kelengkungan ini dua kali fokus ya, dua kali F. Jadi jarak O ke F dengan F ke R itu sama ya. Jadi O ke F kemudian F ke R, nah itu sama ya. Jadi bisa atau dua kali R itu sama dengan dua kali
F, ya, 2 kali fokus, 2 kali jarak fokus. Atau F adalah setengah. Nah, bisa aja, jadi jarak fokus bisa setengah dari R, ya, setengah dari jari-jari kelengkungannya, ya. F ini di tengah-tengah. Berarti F bisa dikatakan F itu sama dengan setengah R, ya, setengah jari-jari kelengkungan. Nah, OF, antara OF ini disebutnya ruang pertama, ya, ruang satu, ini ruang satu, OF. Kemudian F ke R, ruang 2. Kemudian lebih dari R sebelah sini berarti ruang ketiga, ya. Nah, ini sebaliknya di sebelah kanan juga sama, ya. O ke F ruang 1, F ke R ruang 2. Lebih dari R ke sini, ini ruang 3. Ada nanti ruang keempat. Ruang keempat nanti adalah tergantung ini jatuhnya bayangan, ya, ada di mana. Nah, itu sebagai ruang keempatnya, ya. Nah, inilah bagan-bagan dari lensa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Rumus lensa cembung. Nah, ini rumusnya seper F, ya, seper fokus sama dengan seper S. S seper benda, jarak benda, ditambah seper S aksen, ada seper jarak bayangan. Ini S aksen adalah jarak bayangan, 1 dibagi jarak bayangannya, ya. Nah, jadi F itu jarak fokus lensa, boleh senti boleh meter. S itu jarak benda dari lensa, boleh senti boleh meter. S aksen adalah jarak bayangan dari lensa, boleh senti boleh meter, ya, satuannya per S aksen, ya, jarak bayangan. Atau untuk mencarinya lebih cepat, ini ada rumus tip mencari jarak benda, ya. Kalau pakai rumus ini panjang, ya, nanti bisa mengganggu penyebutnya, jadi kita tanpa menyebutnya, ya. Tapi ini hanya berlaku untuk, ya, dua lensa tipis saja, ya. Ini rumusnya S sama dengan jarak bayangan dikali fokus dibagi jarak bayangan dikurang fokus. Nah, ya, S dikali F, S aksen dikali F sama dengan S aksen dikurang F. Atau dibalik, mencari S aksennya. Jadi S aksennya tinggal ini diganti jadi jarak benda dikali F nya fokus, S kali F bagi S jarak benda dikurangi F. Nah, ini untuk mencari nilai jarak benda atau jarak bayangannya dengan cara cepat, ya, tanpa menyamakan dari penyebutnya. Jadi penyebutnya nggak usah disamakan, gitu, ya. Seperti SD itu dulu kita menggunakan rumus penyamaan penyebutan di sini, ya. Nah, ini langsung kita pakai ini. Oke, kita lanjut. Nah, rumus lensa cekungnya. Nah, ini sekarang bedanya di sini. Jadi jarak fokus itu nilainya bernilai negatif. Jadi lensa cekung itu kita beri tanda min, ya. Min F sama dengan super S tambah super aksen sama. Jadi bedanya cuma di F-nya saja, ya. Nah, nanti mencari S-nya juga tinggal dikalikan min. Jadi di sini ada minnya, S aksen dikali min F dibagi S aksen dikurang F, ya. Atau bisa juga S aksen plus F, ya. Karena min kali min jadi plus nih, ya. Nah, begitu juga S aksen sama dengan S dikali min F, ya. Jarak bendanya ini dibagi jarak benda dikurangi min jarak fokusnya, ya. Atau S ditambah F nya di sini, ya. Nah, ini kalau S ini berarti sini S aksen, ya. S aksen, kalau di sini S aksen dicarinya berarti sini S saja atau jarak
min F, bagi jarak bendanya dikurangi min F ya. Nah ini sama ya keterangannya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Ini rumus perbesaran bayangan. Nah, rumus perbesaran bayangan adalah disimulkan huruf M ya. M ini perbesaran bayangan. M berapa kali bayangannya. Rumusnya minus X aksen minus jarak bayangan dibagi jarak bendanya. Atau juga bisa menggunakan tinggi bayangan ya, tinggi bayangan dibagi tinggi bendanya ya, benda aslinya nih. Ini aksen bayangan ya. Nah, jika X aksennya positif itu maka disebut nyata ya. Jadi bayangannya nyata. Kalau nanti hasilnya X aksennya positif, jadi bayangannya nyata, dapat ditangkap oleh layar atau ada di belakang lensa ya. Jadi kalau bendanya di depan lensa, di sini belakang lensa, dibaliknya sebaliknya berarti ilmu di belakang, atau itu namanya disebut belakang lensa ya, kalau bayangannya ada di sebaliknya ya. Kemudian X aksennya bisa nanti hasilnya negatif, berarti nanti disebutnya maya ya. Jadi kalau nanti jarak bayangannya negatif, makanya disebut maya. Artinya tidak dapat ditangkap oleh layar ya. Jadi bayangannya nggak bisa ditangkap oleh layar, nggak bisa. Nah, ini namanya maya. Ini atau di depan lensa. Jadi ini ada lensa, di depannya ini bayangan, ada benda. Nah, bayangannya satu pihak dengan bendanya, jadi di depan lensa ya. Jadi bukan di sebaliknya, tapi tetap di dekat dengan lensa, dekat bendanya sendiri ya, dekat. Nah, itu namanya di depan lensa ya. Nah, jika hasil perbesarannya positif, M-nya positif ya, atau bayangannya, tinggi bayangannya positif juga, maka disebut tegak, bendanya tegak ya. Nah, jika hasil perbesaran benda bayangannya negatif, nah hasil perbesaran bayangan negatif, maka aksennya juga negatif. Nah, itu artinya bayangannya terbalik ya. Kalau nanti negatif perbesarannya, berarti terbalik, jadi bayangannya terbalik. Nah, jika hasil besarannya lebih besar dari 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi perbesarannya di begini, lebih kecil dari 1, maka hasilnya diperkecil ya. Jadi masanya perbesarannya lebih dari 1, misalkan 0,5 atau 1/2, setengah, 1/3, 1/4, itu artinya diperkecil ya, lebih dari kurang dari 1. Ini kecil dari 1 ya, diperkecil. Nah, jika perbesarannya sama dengan 1, sama 1 ya nilainya, perbesarannya sama dengan 1 itu sama, artinya sama tinggi sama besar ya. Ini sama tinggi ya. Kalau perbesarannya lebih besar dari 1, nah bisa berapa tadi? 2, bisa 4, bisa 5, 6 dan seterusnya. Jadi benda itu diperbesar atau perbesarannya itu diperbesar ya, atau bayangannya diperbesar ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Melukiskan letak bayangan dari lensa cembung. Nah, ini kita melukiskan bayangan ya dari lensa cembung. Rumus letak bayangan itu rumusnya adalah nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus 5 ya, sebenarnya 5. Jadi nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus 5. Jadi misal benda diletakkan di ruang 2, nah, maka bayangan di ruang berapa jadinya?
Jadi sini bendanya nomor 2, ini angka 2 ditambah berapa supaya 5? Berarti 3 ya, ruang 3. Jadi nomor ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini bendanya 2, tadi nomor bayangannya berapa? Sama dengan 5. Ini nomor bayangan adalah 5 dikurangi 2, jadi 3. Jadi nanti letak bayangannya pasti di ruang 3 sini ya, kalau bendanya di ruang 2. Jadi kalau bendanya di ruang 3, benda ruang 3, nanti jatuhnya benda di ruang 2 sini ya, bayangannya ada di sini. Nah, sekarang kita buktikan dengan lukisan bayangannya. Nah, ini ada benda diletakkan di ruang 2 antara R, F ya, atau F dengan R, ini di ruang 2. Sinar datang sejajar utama ya. Nah, sinar datang sejajar utama akan dibiaskan melalui fokus. Nah, akan dibiaskan melalui fokus. Nah, kemudian sinar yang mulai pusat akan diteruskan. Ini dari pusat nih, lewat bendanya dulu, kemudian lewat pusat lensa akan diteruskan. Nah, berpotongan di sini. Nah, inilah hasil bayangannya. Kita tarik garis dari sini. Nah, ini sebagai bayangannya. Nah, sekarang benda tadi di ruang 2 jatuh di ruang 3. Berarti benar ya, ini ruang 3-nya. Ya, ini ruang 3. Jadi benda di ruang 2 jatuh di ruang 3. Berarti benar pembuktiannya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kamu boleh coba benda diletakkan di ruang 3. Nah, nanti pasti jatuhnya harus di ruang 2 ya, dengan menggunakan 3 sinar seperti tadi ya. Dari 3 itu boleh ambil 2 saja, yaitu sinar utama dengan sinar yang diteruskan lewat pusat. Itu sudah cukup ya. Nanti akan terbentuk gambar lukisannya bayangan. Oke, boleh dicoba di rumah. Kita lanjut. Nah, ini jadi sifat bayangannya adalah nyata ya, karena ini ada di belakang lensa. Ini kan bendanya di depan, bayangannya di belakang lensa. Nah, ini sebenarnya nyata ya. Kemudian bayangannya terbalik. Nah, ini tadi palanya di atas bendanya nih, panahnya. Sekarang panahnya di bawah sini. Jadi terbalik ya. Jadi terbalik ini karena nilainya min ya, perbesarannya nilainya negatif, jadi terbalik. Kemudian diperbesar hasilnya. Nah, ini bayangannya lebih panjang ya, pada bendanya segini pendek ya, bayangannya lebih panjang, maka jadi diperbesar. Boleh apabila nomor bayangannya lebih besar dari bendanya, berarti bayangannya lebih besar. Ini kan bayangannya 3 nomornya, ini benda bayangannya nomornya 2, berarti 3 lebih besar dari 2, berarti maka bayangan di sini diperbesar karena 3 lebih besar dari 2 ya. Nanti apa kalau bayangannya jatuh nomor 2 pada bendanya nomor 3 misalkan, berarti bayangannya lebih kecil angkanya dibandingkan bendanya di sini 3 misalkan, jadi nanti berkecil ya. Nah, kebetulan ini angka 3 bayangannya lebih besar dibanding angka 2 pada bendanya, jadi 3 lebih besar dari 2, berarti diperbesar ya untuk bayangan ini. Oke, kita lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh lensa cembung. Sebuah lensa cembung panjang fokus 20 cm, di depannya diletakkan benda sejauh 60 cm. Tentukan
jarak bayangannya, perbesaran bayangannya, sifat bayangannya. Diketahuinya fokus 20 cm, jarak bendanya 60 cm ya. Nah, ini ditanya jarak bayangan, perbesaran dan sifat bayangan. Jawab. Rumus yang pertama adalah S per F per S tambah S per aksen, atau kita ganti dengan yang ini. Jadi mencari S aksen adalah S kali F, jarak benda dikalikan fokus, titik fokus, bagi dengan jarak benda dikurangi fokus ya. Kita masukkan nilainya. S aksen sama dengan S jarak bendanya tadi 60, ini jarak benda 60 dikali fokusnya tadi berapa? 20 ya. Jarak fokus 20 bagi S dari 60 dikurang fokus, kurang 20, berarti 60 kali 20, 60 kurangi 20, 60 kali 20 1200, 60 kali 20 1200, 60 dikurangi 20 40, berarti dapat berapa? 30 cm ya. 1200 bagi 40, 30 cm. Nah, letak dari jarak bayangannya. Nah, sekarang rumus untuk pembesaran, rumus tadi M S aksen per S ya. Jarak bayangan 30, jadi min 30 bagi S ya. Jadi min 30 bagi S nya 60. Nah, 30 bagi 60 berarti 30 bagi 31, 60 bagi 32 berarti min setengah ya. Min setengah, atau harga mutlaknya dari ini adalah setengah ya. Pembesaran biasanya tidak pakai min karena pembesaran, jadi setengah kali. Nah, ini hasilnya pembesaran min. Berarti apa kalau min terbalik ya? Nah, inilah untuk sifat-sifat bayangannya nanti. Sifat bayangannya adalah nyata ya, karena positif nilainya, yang hasilnya positif, hasilnya 30, maka nyata ya. Terbalik karena sini perbesarannya negatif, ada minnya ya, ada min. Nanti yang diambil adalah yang positifnya sekali ya. Kemudian bendanya diperkecil, ya kan setengah tadinya apa ya, ini awalnya besar ya, besaran jadi setengah kalinya, ya setengah kali dari bendanya ya. Baik, setengah berarti diperkecil maksudnya dia, jadi setengah kalinya, setengahnya atau separuhnya, jadi diperkecil bayangannya ya. Jadi sifat bayangan nyata diperbalik diperkecil. Oke, kita lanjut. Contoh soal lensa cekung. Benda diletakkan 0,3 meter di depan lensa cekung dengan panjang fokus 0,15 meter dengan jarak bayangannya dari lensa cekung. Nah, diketahuinya S-nya, jarak bendanya 0,3 meter. Ini kita jadikan senti dulu ya, biar gampang. Jadi meter jadikan senti, turun 2 tingkat ya. Meter desi senti, jadi di 2 tingkat berarti 100. Berarti 0,3 kali 100 dapat 30 cm. Kemudian fokusnya juga begitu, kita gantikan senti satuannya, jadi 0,15 dikali 100 ya, berarti 0,15 kali 100 adalah 15 cm untuk jarak fokusnya ya. Nah, ditanya adalah jarak bayangannya berapa senti ya untuk lensa cekung. Rumusnya ada min ya, min F sama dengan S tambah S per aksen, atau yang lebih mudahnya ini S aksen sama dengan S dikali ya, dikali negatif dari fokusnya bagi S min F nya ya. Kita masukkan nilainya, berarti 30. Ini untuk bendanya S, kemudian F nya tadi berapa? 15. Ini berarti ada minnya, min 15 dibagi 30 kurang min 15. 30 kali 15 adalah min ya, min pas 50 nih, dibagi
min kali min plus ya, 15 yang bawah, berarti 30 ditambah 15 tadi ini ya, 30 tambah 15 dari plus min kali min. Jadi nilainya min 450 dibagi 20 tambah 15 berarti 45 ya, min 45. Jadi min 450 dibagi 45 adalah nilai min 10 cm ya nilainya. Atau kalau jadi meter dapat min 0,1 dibalik naik ke atas, berarti dibagi 100 ya, cm ke meter dia naik 2 tingkat, berarti dibagi 100, jadi min 0,1. Nah, tanda minus ini artinya di depan lensa cekung ya, dan ini di depan lensa cekung artinya sepihak dengan sinar, terletak satu bidang dengan bendanya dia ya, berimpit dengan bendanya di sini, makanya di depan lensa. Oke, kita lanjut ke kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu bergantung pada jarak atau panjang fokus lensa f ya. Nah, ini tergantung ini. Kalau f-nya bagian besar, nah fokusnya atau fokusnya makin besar, berarti kekuatan lensa semakin bagaimana ya. Kita lihat dari persamaan ini. Jadi persamaan kekuatan lensa itu rumusnya seperti ini. Kekuatan lensa simbolnya huruf P ya, sama dengan 1 dibagi F. F itu fokus tadi ya. Nah, ini kekuatan lensanya. Kalau P 1 per F ini khusus untuk satuan jarak fokus lensa dalam meter ya. F-nya di sini dalam meter kalau ini pakai angka 1. Atau kalau P 100 bagi F, nah ini F-nya di dalam sentimeter. Jadi satuan jarak fokus lensa dalam sentimeter apabila kita menggunakan angka 100 ya. Kalau kamu pakai angka 1 berarti F-nya jadikan meter dulu ya jaraknya. Kalau sudah meter ya sudah, tapi kalau belum harus jadikan meter ya. Jadi keterangannya P itu kekuatan lensa, satuannya dioptri ya, atau disingkatnya huruf D besar. Nah, dioptri ini kekuatan lensa. F jarak fokus lensa, boleh senti boleh meter. Oke, kita lihat contohnya. Contoh soal kekuatan lensa. Suatu lensa memiliki panjang fokus 4 cm, tentukan kekuatan lensanya. Diketahui F-nya 4 cm. Ini tanya berapa kekuatan lensanya, berapa dioptri. Nah, jawab rumusnya kita gunakan yang ini, rumus yang senti ya. Jadi pakai yang 100 bagi F ya. Nah, jadi 100 bagi F, 100 bagi F-nya 4 ya. 4 cm 100 bagi 4 berarti ada 25 dioptri atau 25 D ya, D kapital. Atau menggunakan rumus yang kedua ya, cara lain yaitu rumusnya P per F. Nah, tapi F-nya harus, jadi untuk rumus ini satuan fokus lensanya harus jadikan dalam meter dulu ya. Jadi F 4 cm jadikan meter, jadi naik 2 tingkat. Jadi bagi 100, 4 bagi 100 dapat 0,04 meter. Nah, baru kita masukkan ke sini, P dibagi P sama dengan 1 dibagi 0,04 meter. Dan dihitung dengan kalkulator ternyata dapat 25 dioptri atau 25 D ya. Nah, mudah ini bisa kamu pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bapak ucapkan mohon maaf bila mana ada perkataan salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.